Selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di saat ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, kebaktian Pasca Kristus kedua
dilaksanakan di Gereja Maranatha pada hari ini Senin 18 April 2022 pukul 9.00 WIB. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 9.00 WIB dilayani oleh Pendeta Nyonya Ati Tihai. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Paskah kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Bapak Pit Mustamu dan Grace Leinusa. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian GPM nomor 260 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak atas perhatiannya dan kesediaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, selamat merayakan Paskah Kristus. Dalam persekutuan di kebaktian ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 18 April 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Tumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Nubuat tentang Yesus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yakni sesudah penahanan dan penghukuman. Yesus mati, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Semua ini terjadi karena pemberontakan umat. Kejahatan mereka harus ia pikul supaya mereka selamat. Bahkan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sungguh, mulai dari kelahiran hingga kematian dan penguburannya, tidak ada seorang pun yang peduli, padahal ia tidak berkata dan berbuat dosa. Namun ia harus menjalani kesakitan dan penderitaan itu karena kehendak Allah akan terlaksana olehnya. Sebab apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, maka ia akan melihat umatnya memperoleh kehidupan. Bersorak pujilah
Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, mari kita mulai kebaktian ini, kita menghadap Tuhan. Inilah hari pertama sesudah kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dan Ia tetap hidup di antara kita. Di tengah berbagai goncangan kehidupan yang silih berganti menerpa, kita membutuhkan sumber pegangan yang menjaminkan keselamatan. Sucikanlah kami yang menghampiri kekudusan-Mu dalam persekutuan kebaktian di saat ini. Sebab berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadilah kebaktian Paskah kedua saat ini di dalam kuasa dan kasih Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Perenungan dan pengakuan. Siapakah aku sehingga bisa menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus? Aku hanyalah perempuan biasa, mendapatkan kesempatan berjalan bersama 12 murid Yesus, menyusuri tapak-tapak pelayanannya dari Galilea. Aku yang merasakan kuasa kesembuhannya, menarik roh-roh jahat yang menguasaiku. Aku yang dianggap perempuan berdosa, yang tak layak untuk membasuh kaki Yesus dan meminyakinya. Namun, aku tetap membasuh kakinya dengan air mataku dan menyekanya dengan rambutku. Berulang-ulang aku mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Karena aku percaya bahwa Dia bukan saja guru, tapi adalah Raja, Sang Penyelamat dunia. Aku sadar hidupku penuh cacat celah. Karena itu aku tak ingin jauh daripadanya. Orang lain mungkin tidak mau, tapi aku ingin tetap berdiri di bawah kaki salibnya. Galilea telah memeteraikan hidup dan matiku untuk Tuhan. Yerusalem pun tak mampu memisahkan aku dengan Dia, Rajaku.
Sampai di kuburnya aku mencari dia. Aku hendak memberikan wangi-wangian kepadanya sebagai raja. Rempah-rempahku siapkan sejak hari kematiannya. Namun, batu itu telah terguling dan aku tak menemukan mayatnya. Apakah ia benar-benar telah hidup? Aku takut, bimbang, dan ragu. Aku sungguh-sungguh tak mengerti dengan apa yang kulihat di kubur Yesus, Rajaku. Kelemahan pada imanku terjadi berulang. Mungkinkah karena dosa masih menutupi mata imanku? Ku berserah, ku berserah kepadamu, oh Tuhanku. Ku berserah, ku berserah kepadamu Tuhan. Ku mau ikut Tuhan Yesus. Ku mau pikul salib Yesus. Yesus, ubahlah hidupku. Ku mau bersama Yesus. Bersama Maria Magdalena, kami datang membuka diri di hadapan-Mu Tuhan dan memohon belas kasihan-Mu. Kami mengakui kami bukanlah orang yang layak untuk menyaksikan kebangkitan-Mu. Batu-batu kematian dalam dosa tanpa kami sadari terkadang masih menutupi dan menghambat pertumbuhan iman kami. Kami lemah dan sering secara berulang melakukan perbuatan yang tercela. Jemaat silakan berdiri. Jangan kamu takut, sebab Yesus telah bangkit.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kuasa kebangkitan Kristus memberdayakan setiap orang menjadi manusia baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Paskah kedua, kita akan sama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dan terbaca dari Matius pasal 28, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mendahului pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian di pagi ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang adalah firman kebenaran dan hidup, dalam kebaktian Paskah kedua, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menyadari sungguh Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang berdosa, kami lemah, kami terbatas. Untuk memaknai dan memahami kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh kepada kami semua. Untuk itu dalam keterbatasan dan kelemahan kami, oleh karena keberdosan kami minta Bapa sucikan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, mendiami hati dan pikiran kami semua Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan diartikan lebih jauh kepada kami. Dan kami bisa memaknai kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat ke-10 yang bunyinya demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat sambut dengan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat tetap permisi lepas masker dulu. Ibu Bapak, Bapak Saudara, anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Sekali lagi selamat Paskah. Dari kemarin sampai hari ini ada begitu banyak ucapan selamat Paskah yang dikirim lewat WA, Instagram, FB. Ucapan-ucapan itu dalam bentuk gambar, stiker, video pendek, ataupun kata-kata mutiara, termasuk pantun, dan seterusnya. Ada yang kirim begitu toh Bapak Ibu toh? Ada yang pantun lah. Perketung sekarang ada satu pantun. Bangun rumah di tanah rata, Heus sadiki di sebelah muka, pejalan datang ke Maranatha, rindu hati berkebaktian Paskah. Amin. Amin. Walaupun su kerja, sewaktu masuk kantor, tapi karena kerinduan mau baku dapa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, makanya buang kaki datang ke Maranatha saat ini. Paskah adalah momen perayaan iman yang sangat penting para ketong semua. Seperti Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat, kebangkitan Yesus memang merupakan peristiwa yang melampaui pengalaman manusia sepanjang sejarah. Dari dulu sampai sekarang, sampai oras ini. Karena itu tak heran jika banyak orang meragukan, bahkan tidak percaya pada kebangkitan Yesus itu. Sikap ragu atau tidak percaya itu berasal dari luar kekristenan, tetapi juga dari dalam kehidupan kekristenan itu sendiri. Seperti yang terjadi pada beberapa murid yang percaya, termasuk juga Thomas yang mau percaya kalau sulihat Yesus dengan mata kepala. Kalau suka masuk jari, cucuk jari, di Tuhan Yesus pun tangan bekas paku. Kes masuk tangan di lambung Tuhan Yesus yang berlubang karena tombak. Jemaat kekasih Tuhan yang bangkit. Penulis kitab-kitab Injil dan secara khusus
Injil Matius hendak menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Fakta kebangkitan Yesus menurut penulis Matius itu lalu dikemukakan. Pertama, terjadi pada waktu tertentu, yakni setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi ada waktunya. Yang kedua, tempat kejadiannya di kubur Yesus, milik seorang kaya yang menjadi murid Yesus, namanya Yusuf Arimatea. Yang ketiga, ada saksi yang lebih dari satu orang, yakni Maria Magdalena dan Maria yang lain, serta penjaga-penjaga kubur Yesus. Dan yang keempat, secara fisik, Yesus menjumpai Maria-Maria ini dan memberi salam kepada mereka. Dan mereka memeluk kaki Yesus yang bangkit itu dan menyembahnya. Dengan fakta-fakta ini, Matius hendak menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kuburnya. Yesus benar-benar hidup dari kematian. Tahun ini, ketong rayakan Paskah, peringati kebangkitan Kristus dengan tema ada kuasa di balik batu yang terguling. Di dalam bacaan tadi disaksikan bahwa yang menggulingkan batu itu adalah malaikat yang turun dari langit. Jemaat pikir-pikir, tanpa batu terguling, tanpa kubur itu terbuka, Tuhan Yesus dengan kuasanya itu bisa saja keluar dari kubur, bangkit dan keluar dari kubur yang tertutup itu. Sing mustahil per Tuhan yang punya kuasa. Bukankah Tuhan Yesus juga setelah kebangkitan bisa masuk ke suatu tempat yang pintu-pintunya terkunci untuk berjumpa dengan murid-muridnya? Namun batu kubur itu memang harus digulingkan supaya mata manusia ini bisa lihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan bahwa memang kubur itu betul-betul kosong. Yesus itu sungguh-sungguh bangkit keluar dari kubur itu. Karena Yesus yang dikuburkan di balik batu itu hidup kembali. Ia tidak bisa dikurung di dalam kuburan. Alam maut tidak bisa menguasainya. Jemaat, ketong semua tentu bangga memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa atas kehidupan. Rasa bangga ini haruslah disertai dengan komitmen untuk tetap mengasihi Yesus, setia beriman kepada Yesus. Kita bisa belajar dari kasih dan kesetiaan dua orang Maria tadi, Maria Magdalena, dan disebutkan ada juga Maria yang lain, per Tuhan Yesus. Dong selalu setia mendampingi Yesus, ikut Yesus. Saat keadaan baik-baik, aman-aman saja, di mana Yesus melakukan berbagai pelayanan, dong ada sama-sama. Tapi dong juga ada di saat keadaan sulit, keadaan yang mencekam. Saat Tuhan Yesus disalib, dong ikut Tuhan Yesus, walau cuma nganga-nganga saja dari jauh. Sing sampai hati jua parlia, Tuhan Yesus yang dong sayang, yang dong kasihi itu menanggung derita, tersiksa di tiang kayu salib. Dan saat Tuhan Yesus mati dan dikubur, dong ada lagi, dong tinggal duduk di depan kuburan Tuhan Yesus itu. Matius 27 ayat 61. Sampai hampir siang masih poka-poka lagi. Saat orang mungkin masih tidur enak-enak, sono sedap-sedap, dong
bangong. Mangkali jua dong seng tidur bye-bye dari malam. Karena inga-inga pagi-pagi pas kali dong mesti cepat-cepat pergi perlia Tuhan Yesus pung kubur. Yang jadi soal perketong sekarang adalah apakah ketong juga memiliki semangat dan cinta yang besar kepada Yesus, selalu setia ikut Yesus, beriman kepada Yesus, melakukan kehendak Yesus dalam setiap situasi hidup ini, saat senang maupun saat susah, saat situasi hidup kas baik maupun situasi hidup ini terasa sing baik. Apakah ketong selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus seperti Maria ini? Pasti ada ya. Ketong datang saat ini juga sudah membuktikannya. Tapi itu harus dibuktikan dalam hidup ini terus menerus. Semangat dan cinta Maria dalam kesaksian firman Tuhan tadi kepada Yesus tidak surut walaupun ada halangan batu penutup kubur yang tidak sanggup mereka gulingkan. Kalau ketong baca di Markus 16 ayat 3, perempuan-perempuan ini dong lain bilang per lain, nanti siapa yang guling batu itu per ketong dari pintu kubur. Satu bilang per satu begitu. Ada rasa susah, ada rasa tidak tenang, ada rasa sedih, ragu, cemas. Tapi apakah itu menghentikan langkah mereka untuk maju terus dan berjumpa, melihat Yesus dikubur? Seng. Dong bajalang maju terus. Dan ternyata waktu sampai dikubur, malaikatlah yang menggulingkan batu itu, lalu duduk di atas batu kubur yang besar itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang hidup. Dalam hidup nih, kadang ketong juga diliputi rasa susah, rasa gelisah, rasa sedih, rasa bimbang, takut, cemas. Ketika ada beban hidup ibarat batu kubur yang besar yang menghalangi dan menutupi jalan kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik ke depan. Ketong lalu bisa saja angka mulu bilang, nanti beta nih hidup bagaimana? Siapa yang nanti tolong beta? Beban hidup, beban kerja nih terlalu berat, dan seterusnya. Jemaat, jika mengalami situasi rumit macam begini, terasa ada batu besar yang pele dan membebani jalan hidup ini, yang terpenting adalah tetap semangat. Jangan duduk loyo meratapi nasib, tetapi berjalan maju, beraktivitas terus. Seperti yang dilakukan Maria yang walau terbebani dengan banyak pikiran, ada tanda tanya, ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan, dong seng stop berjalan, dong berjalan terus sampai dikubur Yesus. Ketong mesti punya keyakinan bahwa memang secara manusia ketompung kemampuan, ketompung kekuatan ini terbatas. Tapi ketompung Tuhan yang hidup, yang bangkit itu kuasanya tidak terbatas. Maut saja antua kaskala, apalagi yang istilahnya maut pun adi-adi. Yang penting jangan ketong andalkan diri, tapi tetaplah andalkan Tuhan Yesus. Jangan paksa tolak batu tuh seorang diri. Ketompung tenaga terbatas. Jangan usaha naik balompa lewat batu tuh dengan kuat diri.
atau naik duduk di atas batu tuh bertunjuk mengerti. Ketemu bukan malaikat. Nanti ketemu bisa jatuh. Sekali lagi, yang bisa tolong ketong untuk menggulingkan batu-batu penghalang dalam hidup ini adalah Yesus yang hidup itu. Yesus yang bangkit itu. Ialah Tuhan yang berkuasa di balik batu kubur yang terguling. Ia sanggup menggulingkan batu kesakitan, batu ketakutan, batu kecemasan, batu kekhawatiran dan seterusnya yang menghimpit dan membebani diri. Membebani dan menghimpit ketumpung hidup. Pasca sesungguhnya memberikan perketong semangat untuk menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Seperti ada syair lagu bagaimana tuh? Sebab dia hidup. Bisa sambung? Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Sana ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu sing mau ketong hidup dalam kegelisahan. Dalam kegentaran, kekhawatiran. Makanya kepada para malaikat, kepada perempuan-perempuan maksudnya Maria tadi, malaikat bilang, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Tuhan Yesus yang bangkit itu sendiri juga bilang para Maria tadi, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Para ketong semua juga sekarang ini, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Jadi yang perlu takut untuk jalani hidup ini. Ketong sing sendiri. Ada ketumpung Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang punya kuasa untuk menjamin ketumpung keselamatan, yang bisa penuhi ketumpung kehidupan ini dengan segala berkat yang ketung perlu. Mari pergi memberitahukan kabar kebangkitan Yesus itu dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Seperti dua Maria yang dengan sukacita besar lari cepat-cepat. Mau kasih tahu berita kebangkitan itu untuk murid-murid Yesus. Ketong pi tanpa kerja. Ketong kerja dengan semangat. Ketong ada di rumah, di keluarga, di rumah tangga atau di mana saja. Mungkin nanti ketong temui yang namanya kesulitan. Yang namanya batu-batu penghalang itu. Tapi sekali lagi tetap semangat. Bahwa semangat kebangkitan Kristus itu yang membuat ketorang mampu mengalahkan segala batu-batu penghalang. Lalu jadilah saksi kebangkitan dalam tutur kata. Di dalam perbuatan yang menguatkan dan juga menyemangati orang lain. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh mendatangkan sukacita bagi semua orang. Amin.
Jemaat silakan berdiri dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian Bapak Pit Mustamu. Bapak Ibu, saudara semua dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Paskah yang kedua ini, beta akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini terambil dari satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya bagi semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya lagu ini juga bisa mengaminkan refleksi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta dan menjadi berkat for katong semua. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of all
say, I'm restored. Let the sick say, I am healed because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang susah dipulihkan, karena perbuatannya pada kita. Kini yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, karena perbuatannya pada kita. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat merayakan Paskah Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian Paskah yang kedua, kita akan memberikan persembahan syukur, dan sambil persembahan diberikan, kita menyanyikan nyanyian Jemaat GPM nomor 173 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena dalam kebaktian Paskah kedua ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kiranya apa yang kami berikan di pagi hari ini Tuhan, dapat dikelola dan dipakai guna keluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami Tuhan Yesus, bukan saja uang-uang ini kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kami mau persembahkan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, korban hidup itu sendiri, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Persembahan pujian Grace Leinusa. Selamat pagi Jemaat Shalom. Kiranya pujian yang akan kita bawakan dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk ketemu semua melangkah di usbu yang baru. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau menyediakan
Kasih untuk Bapa yang setia itu, mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, kebangkitan-Mu telah membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami diselamatkan dan hidup kami menjadi orang-orang yang mendapatkan jaminan untuk hari esok penuh harapan. Kami semua datang di sini mengucap syukur untuk berbagai kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang kami nikmati dalam hidup ini. Kami memuliakan Tuhan Yesus yang bangkit, dan kami terus mau menaruh harap pada perlindungan, pada penyertaan, pada pertolongan Tuhan bagi kami untuk menjalani hidup ini lagi ke depan. Tentu dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak hal yang bisa saja menghalangi. Ada batu-batu penghalang di jalan hidup kami. Batu-batu yang menindih dan membebani hati pikiran kami. Tolonglah kami untuk tetap menjadi orang-orang yang penuh semangat. Orang-orang yang tidak gampang loyo, putus asa, dan menyerah pada tantangan. Karena kami punya Tuhan Sang Pemenang. Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala kondisi hidup yang sulit. Kami tidak takut, karena Tuhan menjamin keselamatan kami, menjamin hari esok kami yang penuh harapan. Tolong kami Tuhan, untuk tidak mengandalkan kuat diri. Roh Kudus akan menolong kami untuk terus memahami betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup, sumber kekuatan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terus kuat berjalan, meskipun jalan hidup tak sepi dari tantangan. Karena lewat tantangan-tantangan yang dihadapi, kami melihat kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa di balik batu yang terguling itu akan menggulingkan semua batu-batu penghalang dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang terus memuliakan Tuhan, orang-orang yang bersemangat, dan terus membagikan semangat, menguatkan orang lain, sehingga semua orang bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa pengasih, kami turut berdoa kepada semua orang yang mengalami kehidupan penuh dengan situasi-situasi sulit. Mereka yang bersedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang ditinggalkan kekasih-kekasih, janda, duda, anak yatim, piatu, yatim piatu, Tuhan hadir menemani mereka. Sehingga kehadiran Tuhan membuat mereka tetap merasa nyaman dan terus bisa menjalani kehidupan ini tanpa bimbang, tanpa takut. Orang-orang yang memiliki berbagai masalah, yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berikan sentosa dan kelegaan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan kehidupan bersama kami di bangsa dan negara ini. Tuhan, tolonglah supaya kami semua sebagai warga bangsa tetap bertekad untuk memelihara kehidupan persaudaraan anak bangsa yang rukun, yang damai, jauh dari kehancuran. Jauhkanlah kecenderungan-kecenderungan hati orang-orang atau pihak-pihak yang ingin
melakukan hal-hal untuk memecah belah bangsa dan negara ini. Biarlah kami semua hidup rukun dan damai, dan Tuhan akan terus memerintahkan berkat-berkat kehidupan di dalam bangsa dan negara kami, sampai di daerah kami tercinta, Maluku, di Ambon, Manise ini. Para pemimpin kami, dari pusat sampai daerah, di sini, di Maluku, di kota Ambon, Tuhan tetap berikan hikmat kepada mereka. Pimpin mereka dengan roh Tuhan, supaya segala sesuatu yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik untuk kemakmuran, kesejahteraan bersama anak bangsa, kami semua sebagai masyarakat. Bapak pengasih, kami juga berdoa bagi TNI dan Polri dalam tugas-tugas pengamanan bangsa dan negara. Tuhan sertai dan tolong mereka, supaya mereka tetap mampu melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk semua komponen anak bangsa, semua pihak yang turut membangun kehidupan bersama untuk kemajuan bangsa dan negara ini, Tuhan juga berkati. Kami semua sebagai warga gereja, Tuhan tolong kami sebagai gereja-gereja yang hidup menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, mewartakan tentang kabar sukacita, kabar kebangkitan Yesus Kristus bagi dunia lewat tutur kata dan perbuatan kami yang baik, sehingga orang melihat kuasa dan kasih Tuhan lewat kehidupan kami, lewat berbagai aktivitas hidup kami, ketika kami bekerja di kantor, di tempat-tempat kerja, di mana-mana saja kami beraktivitas, bahkan di kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami menjadi orang-orang yang terus memuliakan Allah, orang-orang yang terus bersemangat dan menyemangati orang lain. Bapak pengasih, untuk kehidupan tanggung jawab pelayanan yang ada di gereja ini, Gereja Protestan Maluku, MPH Sinode GPM, seluruh klasis yang ada di GPM, kami yang ada di klasis Kota Ambon, dengan seluruh jemaat yang ada. Tuhan layakan kami semua untuk melakukan tanggung jawab, bersaksi dan melayani, yang dengannya Tuhan yang bangkit itu pun selalu dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, kami semua yang datang saat ini berkebaktian Paskah yang kedua. Tuhan sungguh sangat mengenal kami masing-masing dengan nama-nama kami, dengan seluruh ungkapan syukur, dengan pergumulan-pergumulan secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga, untuk hidup, untuk kerja, untuk perjuangan, belajar, masa depan anak-anak terkasih. Segala sesuatu yang kami syukuri, yang kami gumuli, Allah dalam Yesus Kristus mengetahuinya. Semoga apa yang kami gumuli, yang kami bilang untuk Tuhan yang itu, akan mendapatkan jawaban-jawaban yang melegakan hati, yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Dangke banyak Tuhan Yesus, kami semua yang telah melakukan tanggung jawab di kebaktian ini sebagai pelayan majelis jemaat ataupun para pendukung liturgi satu-satu dengan peran dan fungsi. Terima kasih untuk kelayakan yang Bapak beri. Tetaplah layakan kami, berkatilah kami dengan talenta-talenta yang kami miliki, sehingga kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami terus menikmati berkat-berkat, jerih lelah, bekerja bagi Tuhan. Ini kami semua Tuhan, terimalah kami dengan tanda syukur, tahu juga persepuluhan yang sempat dibawakan. Tuhan, terima kami, dengarkan kami, jawab kami,
dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus yang besar, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat silakan berdiri. Jemaat terkasih, kebangkitan Yesus Kristus telah menggulingkan segala batu penghalang ketakutan dan kecemasan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk itu pergilah dan beritakanlah kepada segala ciptaan tentang kuasa kebangkitannya, dan jadilah berkat dengan kekuatan janji penyertaannya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat semua pun selamat Paskah, selamat kembali ke tempat kerja, selamat pulang, Tuhan berkati, shalom.